Oke, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku psikolinguistik. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa memanfaatkan kehidupan kita ini untuk nilai-nilai kemaslahatan. Salah satunya bisa kita gunakan dari tindak tutur kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara psikolinguistik ini kan merupakan kajian psikologi dan linguistik yang tentu saja ini memanfaatkan strategi tutur yang kita gunakan dalam bertutur ataupun bercakap dengan orang lain. Jadi kalau kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana pemrograman bahasa itu ada yang bisa kita dapatkan secara langsung dan ada yang kita dapatkan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu tentu saja kita bisa menirukan, kemudian melihat lalu kita pahami dari diksi, dari klausa, dari kata, dari paragraf, dari wacana, semua bisa kita padukan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, Pak Rumadi ingin mengajak teman-teman bagaimana bisa melihat dari pemerahan bahasa yang kita dapatkan dari media cetak, media elektronik, dan ini sangat beragam. Kita bisa melihat dari media sosial yang kita lihat sehari-hari, bisa melalui Facebook, melalui IG, melalui Twitter, kemudian melalui Google, kemudian perpustakaan-perpustakaan digital lain, dan tentu semua media cetak ini yang sering kita baca pun memberikan kontribusi repertoar bahasa dalam pikiran kita. Sederhana, ketika saya mengatakan dengan bahasa Jawa, "Kowe arep nang endi?" Nah, kamu mau kemana? Ini kan bagi orang Jawa paham, tetapi bagi orang lain yang dari luar Jawa mungkin tidak paham. Sama dengan ketika saya mengatakan dengan diksi dari daerah lain, ya tentu saja juga akan berbeda. Tentu saja ini ketika kita padukan, nah ini tentu akan memberikan dampak yang berbeda ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana ketika gaya bahasa seseorang itu menggunakan dialek-dialek yang tentu saja akan berdampak pada pemakaian bahasa yang memiliki makna berbeda. Nah, oleh karena itu pemahaman ini harus kita satu padukan dengan siapa yang bertutur dan siapa lawan tutur kita. Kemudian tujuan tuturannya apa, konteksnya seperti apa, media yang digunakan seperti apa, dan kesemestaan bahasanya seperti apa, atau masyarakat bahasanya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita memahami semua faktor-faktor bahasa yang dipengaruhi dalam kejiwaan seseorang, itu juga akan berpengaruh terhadap luaran atau tuturan yang dikeluarkan oleh seorang penutur. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa-mahasiswaku psikolinguistik, tentu dalam berkata, dalam bertutur, dalam berbahasa lisan dan tulis ini tentu akan sangat memanfaatkan kekayaan bahasa, repertoar bahasa yang dimiliki, dan tentu ini dampak dari semua komponen-komponen yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan oleh karena itu sisi lain pemerahan bahasa yang diperoleh secara tidak langsung ini tentu akan sangat bermanfaat dalam cakupan penggunaan konteks bahasa, sehingga kalau kita lihat dari pemerahan bahasa seseorang yang diperoleh secara langsung, secara alamiah dari menirukan, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang disimak, tentu ini juga akan sangat beragam hasilnya. Sebagai contoh, ketika kita memahami sebuah video di YouTube, tentu hasil simakannya berbeda. Ketika kita ungkapkan kembali dengan kalimat kita, dengan tuturan-tuturan kita, didukung dengan wawasan kebahasaan kita, wawasan pengetahuan kita, kesemestaan bahasa kita, kesemestaan ilmu kita, kesemestaan pengetahuan kita, ini akan sangat beragam. Jadi ketika kita berbicara masalah bahasa, tentu akan sangat berkaitan dengan pikiran seseorang dan berkaitan dengan konteks keberadaan seseorang. Disinilah sebenarnya yang harus kita pahami. Ketika kita menggunakan bahasa, tentu akan dipahami banyak hal. Nah,
Kalau banyak hal ini akan dilihat dari sisi kontekstual pemakaian bahasa, tentu kita harus melihat dong sisi pemakaian bahasa yang digunakan di daerah, kemudian di perkotaan, di situasi formal, situasi non formal. Ini semua akan memiliki keberagaman yang macam-macam. Sehingga ketika kita lihat linguistik fungsional, entah itu psikolinguistik, entah itu pragmatik, psikopragmatik, neurolinguistik, ataupun mungkin sosiolinguistik, ataupun bidang-bidang lain yang interdisipliner linguistik, ini juga berbeda pemakaiannya ketika kita menggunakan sudut pandang linguistik struktural dari sisi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik. Ini akan beragam, dan keberagaman ini tentu harus saling dipahami satu dengan yang lain, karena memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang harus kita satu padukan, sehingga dalam pemakaian kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa yang harus kita lakukan identifikasi, kemudian penggunaan, kemudian reproduksi, kemudian pemaknaan, dan juga kontekstualnya. Nah, ini yang tentu saja teman-teman harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang, dan tentu saja keberagaman ini harus kita padukan dalam setiap penggunaannya. Nah, sisi penggunaan inilah yang teman-teman juga harus bisa melihat bagaimana ketika dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa dengan penggunaan bahasa dan juga proses pembelajaran. Jadi kalau kita melihat masing-masing anak di usia dini, mempelajari bahasanya juga dari menirukan, kemudian dari melihat. Nah, dari menirukan dan melihat ini mereka akan mencoba mereproduksi kata, frasa, klausa, kalimat, wacana, dan ini tentu akan sangat nampak bagaimana proses pemilihan bahasa yang mereka lakukan ketika menirukan bunyi, menirukan suara, menirukan kata bapak, kata mimi, kata mama, kata kakak, kata adik, ataupun yang lainnya. Dan tentu akan berbeda lagi ketika kita sudah mulai masa-masa remaja. Mereka sudah bisa memiliki repertoire kata, kemudian memiliki pengalaman-pengalaman di lingkungannya, lalu bisa juga nyanyi lagu ya. Misalnya cile diulang ngaji besok gede supaya ngerti. Nah, kecil-kecil belajar ngaji agar besar nanti bisa mengerti. Dan ini menjadi salah satu bagian, misalnya seperti kita sudah bisa mulai menirukan lagu-lagu seperti lagunya Cak Percil misalnya. Joko tingkir ngombe dawet jadi pikir marai mumet. Nah, ini masing-masing akan beragam. Keberagaman inilah yang harus kita pahami dalam proses pemilihan bahasa, yang tentu kita lihat dari sisi linguistik fungsional, yakni triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Beda dengan linguistik struktural yang dilihat dari diadik, bentuk, dan fungsi. Oleh karena itu teman-teman harus bisa membedakannya dalam beberapa komponen. Keberagaman itulah yang tentu harus dipahami teman-teman ketika kita mau melakukan identifikasi, pengembangan pemakaian bahasa, dan juga pemilihan bahasa, sehingga kita bisa melihat perkembangan dan pemilihan bahasa itu dalam diri seseorang, dari proses memperolehnya, menggunakannya, kemudian membelajarkannya, dan akhirnya memaknai dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu. Semoga kita senantiasa bisa memanfaatkan ide-ide gagasan dalam pengembangan bahasa yang terstruktur, baik fungsional maupun kontekstual, dan ini menjadi bagian pengembangan tuturan yang kita gunakan dalam berbagai konteks kehidupan, agar kita terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat bersama-sama untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multigenerasi NKRI. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, kita terus belajar bahasa, menggunakannya dengan benar, baik dan santun dalam berbagai konteks kehidupan untuk semangat kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.